Sore friend, jadi sore ini ketua ada di kebun controlling sekaligus melakukan eksperimen. Kemarin kan cabai ini terkena keriting, terus alhamdulillah udah pulih, tapi ini mulai ada bercak yang menunjukkan tanda-tanda bahwasanya terserang tungau atau trips. Ini hamanya tuh lihat yang kecil-kecil ya. Nah ini ketua mau coba eksperimen pakai insek yang lebih lebih mudah diaplikasikan. Ini merek dagangnya Sandovin, kandungannya lupa ya ketua apa. Ini kita campurkan dengan abu bakar, abu sisa pembakaran gitu. Terus ini kita taburkan di sini. Nah, dengan kita taburkan seperti ini, tujuannya itu supaya hamanya mati, sekaligus dia sedikit punya efek jerak, dan siapa tahu kita taburkan seperti ini sembuh karena hamanya mati friend. Ya semoga aja. Sip. Merek dagangnya Sandovin, cari aja. Kita coba reaksinya, karena tadi kelihatannya sini muncul hamanya. Dia bakal mati atau enggak, nanti kita cek lagi. Nah, kita sembari keliling. Sumber masalahnya sebenarnya ada di bawah sini. Untuk yang atas sana itu sebenarnya udah nggak ada ya. Kemarin kita lihat di pohon-pohon ini tuh, lihat pucuknya udah diserang lagi. Kita berikan perlindungan pucuknya. Kenapa nggak di spray? Enggak friend, kita coba pakai aplikasi seperti ini karena daya tahannya lebih lama, dia bertahan di pucuk. Kecuali kalau musim hujan, dia bakalan langsung luntur. Nggak bahaya buat gua? Insya Allah nggak. Kita taburnya tipis-tipis saja, intinya buat perlindungan pucuk aja supaya nggak diserang lagi. Soalnya udah pulih loh friend dari keriting. Buat teman-teman yang tahu gimana kondisi cabai ketua sebelumnya, ya tahu lah buruknya keritingnya, kondisinya seperti apa. Dan sekarang alhamdulillah udah seperti ini. Kita tinggal lakukan perawatan simpel-simpel aja. Kemarin kita ajur-ajuran tempur. Alhamdulillah untuk pembuahan ini buahnya juga lumayan tuh. Ini kemarin setelah aplikasi bocor urin dan berbagai obat lainnya, kondisi daunnya juga udah main pulih hijau. Tuh, kita kocor urin dan magnesium kondisi daun. Udah hijau beneran. Tapi masalahnya ini pati ya. Kita hampir selesai. Satu masalah selesai, satu masalah muncul. Shake aja gini kan. Udah sesimpel ini. Ini dari segi pemetikan juga masih lama ya. Pemetikan itu masih di 1 minggu ke depan, jadi masih aman. Jangan nggak akan meresap ke buah.
Ya kita sambil nyore ya, sambil coba-coba, siapa tahu kan kalau pagi ini kita nggak terlalu capek kan untuk melakukan perawatannya. Pum. Kalau gini tangki itu berat, capek. Tok, menang-menang bayi. Ora, Saipin. Praktek. Nasihat semalam. Ngopi gini. Kayu niki lho rambut jikuki. Apa ndek kayu nang mah? Halah, saiki nyangking yo kenek kok dadakan. Lha saiki yo nyangking yo kenek kok. Ya iya lho kuwi dhuwur kuwi, gon wae tak ketoki. Tapi paling anggar pawonmu cilik ngampaki. Mondok gede-gede sih. Nganggo kowe. Lombokku kaya kena iki, kena abu vulkanik. Hah? Dewi lah. Iki loh, hah? Oh iya. Bagusku, si sayang. Ngeran di Lombok golek. Bum. Jos. Shake. Sembunyi kan. Wah, secah. Wah, apa. Beneran ada yang terkena keriting parah man. Ada mau sembuh keriting lagi. Coba. Nah, tahu ya. Dia mencoba soalnya kalau dari segi obat kemarin ya udah diaplikasikan secara sama, ada yang boleh ada yang enggak tuh pulih kan, cuma yang ini mungkinan serang lagi, mungkin kita antisipasi pakai ini, siapa tahu bisa menyembuhkan. Dan ini udah pulih ya tadinya, terus pulih, ini terkena serangan lagi. Ya kita sabarin aja, semoga aja nanti bisa sembuh lah ya friend. Sambil cek ya, pantau perkembangan cabai kita di kebun ini friend. Coba sambil lihat yang sebelah atas juga, yang bawah aja, karena nih kemarin yang terkena bule beberapa mana ya tadi di bawah nih terkena bule friend. Ini kita kocor ramuan seperti biasa, terus tambahin dengan magnesium. Alhamdulillah itu udah mulai memunculkan bercak hijau, yang dalam artian klorofil daun itu mengalami pemulihan friend. Terus kita pantau percabaian sebelah sini yang usianya juga belum terlalu tua. Pertumbuhannya sangat-sangat kurang bagus tuh, terserang keriting kuning seperti ini. Tapi kalau kita lihat yang sebelah sini gitu ya, cet ini alhamdulillah udah mengalami pemulihan. Terus untuk rampai juga harusnya kita
pasang tiang, kita pupuk ini, kita tidurkan. Setelah itu kita kocor seperti yang seperti sebelah situ. Sebelah itu tuh harusnya emang kita lakukan pengocoran. Ini udah itu udah dikerja sama ketua, udah ditidurin, jadi pukul sininya, tinggal pasang tiang, kocor. Ini tuh udah seperti itu kondisinya. Ya kurang itu aja, karena tenaga belum mampu lah ya. Insya Allah next kita ini tuh sampai sini kan. Nah dia, oke, kita mau ngeliat nih perkembangan cabai yang oke friend. Setelah tadi kita berbincang-bincang masalah percabean di bawah yang terkena keriting, sekarang kita udah ada di atas nih. Sebagian terkena busuk batang, cuman ya udah santai aja gitu ya, kita potekin biar nggak terjadi penularan lebih mendalam tuh. Karena kemarin curah hujan lumayan, jadi penyebaran busuk ini tuh semakin cepat itu friend. Terus untuk minggu ini kita juga belum melakukan penyemprotan fungi, jadi seperti ini. Nah, dengan kita melakukan pemangkasan dengan harapan berada di penularan gitu ya. Nah seperti itu, udah santai, kita pelan-pelan cari solusinya, kita pelan-pelan atasin ini, jangan panik. Kalau emang ini apa ya rezeki kita, ya insya Allah nggak kemana friend. Intinya jadi selain kita apa ya, selain kita berdoa, kita juga harus tetap berusaha lah, jangan cuma berdoa tapi kita tidak berusaha. Nah sebenarnya ketua tuh punya cara yang lebih efektif untuk mengatasi ini, itu sebutkan nordok, itu otomatis langsung berhenti busuk ini. Tapi ya ketua belum menyemprotkan itu. Ini harusnya pakai gunting, enak sih friend, gunting dahannya, das potong apa kayaknya aja. Semoga untuk besok bisa berhenti, stop penularan. Harapan kita seperti itu. Astagfirullah, kita potong aja nggak apa-apa. Kalau udah seperti ini ngeri friend, batang utama tuh kena. Potong sini, nah potong sini, nggak apa-apa, it's okay. Nah, udah bismillah aja, berdoa supaya sembuh. Nah, terus kita mau ngecek yang sebelah sini. Waktu itu tuh ada yang terkena patok ya, walaupun tadi di bawah juga ada ya. Nah ini untuk pembuahan kali ini alhamdulillah nggak terlihat tanda-tanda batek friend, nggak ada ya, cuman ya nih. Nah yaudah, reviewnya kita lanjutin lagi. Aduh astagfirullah. Dalam ngecek kalau yang atas ini kemarin itu ketua kocornya beda brand, bedanya racikan yang nggak pakai bahan organik gitu, karena ketua yang atas ini pakai pupuk Mutiara NPK 1616, nggak pakai urin kelinci. Kalau yang sebelah sini pakai urin kelinci. Dan ini kondisinya wah masya Allah banget, sumpah. Ini sebenarnya yang kita harapkan ya seperti ini gitu, kondisinya hijau. Tapi ya namanya juga perintangan, halangan pasti ada aja, nggak semuanya berjalan mulus seperti ini, pasti ada aja rintangannya. Nah disitulah tantangan kita sebagai petani
kita dikasih cobaan, cara kita berpikir, cara kita menghadapi cobaan itu, dan intinya sabar terus, jangan panik, cari solusi, itu yang paling utama. Ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa insya Allah metik. 4 hari lagi kita petik dengan kondisi percabean seperti ini ya. Ada beberapa yang buahnya lebat, ada yang biasa aja, ada yang baru tahap pemulihan. Itulah percabean ketua. Yang penting sedikit banyaknya harus kita syukuri. Setelah kemarin sedikit panik ya, karena terkena keriting, terkena pate, terkena busuk batang, kuning. Tapi sekarang kayak lebih ke reda itu pikiran dan permasalahan, dikarenakan apa? Dikarenakan ya beberapa masalah udah sedikit bisa teratasi ya, dari segi keriting udah ada pemulihan setelah kemarin mengeluarkan uang yang lumayan banyak. Terus pate juga udah beberapa ada yang hilang dan udah sangat-sangat bersyukur gitulah friend. Terus sekarang tantangannya adalah gimana caranya mempertahankan ini, kondisi daun yang udah hijau, buah yang udah lumayan, menghindarkan dari pate, busuk batang, terus apalagi ya intinya penyakit itulah. Nah kalau tadi kan ya sempat ngobrol-ngobrol gitu kan semalam itu sama beberapa petani di sini, warga-warga sini, mereka sharing-sharing juga gitu, katanya pengalaman percabean, yaitu di sharing katanya coba ditaburin saipin atau sandovin, bahan aktifnya apa ya, lupa ketua, kalau nggak salah ya abamectin atau apa, tapi bukan kayaknya ya, intinya itu. Nah itu ketua taburin dengan sistem tabur seperti itu. Harapan ketua kan penyakit-penyakit itu kayak trips, tungau itu nantinya yang akan menghisap daun itu dia ini udah mati duluan, karena ya terkena itu. Kalaupun yang nggak terkena, nanti ketika dia makan dan makannya itu dia makan racun ya kan, ya, harapan ketua mati gitu, karena sistem obatnya itu ya dia seperti transmitter, stent dan kontak seperti itulah friend. Nah jadi bukan sekedar ngobrol-ngobrol aja, ketua hari ini mau sambil nyari pakan kelinci ya, karena di semua ada kelinci. Terus ya, sambil mantau lah kondisi percabean kurangnya di mana. Astagfirullah, ada yang keuangan busuk batang nih friend, kita harus segera teratasi ini, karena kalau enggak ya ini kondisinya kan rimbun banget, ditakutkan dia akan cepat menyebar. Kondisinya seperti ini kalau nggak segera diatasi takutnya nyebar kemana-mana. Yuk santai friend, ini kita senang banget, coba lihat bunga buah gila, ini sih yang kita harapin. Tapi ya bagi itu semua nggak mudah friend, ada tantangan yang harus dia hadapin. Intinya tetap humble dan bersyukur aja. Oke. Sini ada tembakau yang bapak tanam di sela-sela percabean dan kopi. Tuh kondisi tembakunya. Dan di situ ada waloh yang mana cuman rimbun daunnya aja. Kalau dilihat dari kondisi batangnya subur banget, cuman dari segi buah tuh ada, cuman kurang seger ini friend. Beberapa hari lagi layu mati, nggak tahu kenapa dia tuh seperti di hisap atau di ini sama penyakit nih. Kondisi cabai yang sebelumnya juga terkena keriting, cuman yang ini perlahan menunjukkan pemulihan lah ya. Untuk pakan ketua mau nyari daun ini,
Nih kelinci juga doyan sama sintrong buat mixnya. Dan seperti inilah untuk besok, mungkin sorenya kita akan ngecek ini nabur itu. Kalau emang saipin itu efektif, ketua bakal semprotkan, bakal ini taburin lagi di beberapa cabai yang terkena keriting. Terus untuk memacu pertumbuhannya, ketua bakal kocor pupuk dan kocor asam humat, terus asam amino. Itu jelas bagus untuk merangsang pertumbuhan. Dan kita juga bingung dengan kakao di sini, bagus sebenarnya ini kondisinya, tapi tenaga ketua, wah gila keren, pontang-panting banget. Makanya hari ini juga tadi ketua rehat gitu kan, untuk ngerehatin itu. Tapi ketua nggak full rehat karena hari ini juga ketua buat alat workout, buat alat olahraga di rumah yang ya pelan-pelan ketua kerjain. Kalau nggak dikerjain ya nggak akan jadi-jadi, dan itu adalah kunci utama, penopang utama kesehatan ketua. Karena olahraga itu cukup penting ya, apalagi bagi seorang petani yang mana kerjanya cukup melelahkan dan berat. Kalau kita nggak diselingi dengan olahraga, ya badan akan lebih terasa capek dan menguras tenaga. Ya ini sekarang kau bingung ngatasin walu ini supayanya apa, kan? Supayanya buahnya itu jadi gitu, banyak banget buahnya nih, satu ya di tengah-tengah, atau harus disemprot bagaimana, banyak banget kan. Ini kita sambil buat minumnya, kita ngobrol-ngobrol santai sambil kita jalan-jalan. Bingung sayang, banyak buahnya, cuman banyak juga yang nggak jadi. Gimana solusi? Mana? Nih alhamdulillah kopi juga udah bikin ketua sedikit tersenyum. Nih. Tuh, ovulasinya udah berhasil kan. Kalau rumput udahlah jangan ini lagi. Nah kalau ngomong rumput nggak akan ada habisnya. Rumput kita basmi tumbuh lagi, kita basmi tumbuh lagi. Jadi ya udah, kita bisa berdampingan aja. Lo mau hidup kan, jangan tunggu tanaman yang bisa menghasilkan. Ini juga artinya enak nih, paling dimakan nih daun singkong ini. Nanti kita juga bakal metik buat dijadiin lalapan ya, buat pakan kelinci bisa. Jadi nggak sepenuhnya merugikan juga, udah untungnya. Ya udah gitu aja untuk vlog hari ini. Kita mau lanjut, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.